persoalan perempuan, ketidakadilan perempuan, diskriminasi terhadap perempuan itu sampai hari ini masih terus ada. Kami digusur secara paksa, digusur secara liar, digusur secara biadab oleh pemerintah Sulawesi Utara. Mari orang mama petani kalau saya buat menolak dengan sangat keras, karena orangnya butuh doi, orang butuh lahan, karena orang anak cucu mau hidup dari hasil pertanian. Kalau orang mau kasih itu sama dengan pemerintah mau bunuh orang. Pantai ini tidak boleh dikemana-manakan, pantai ini tidak boleh dirusak, lingkungan hidup tidak boleh dirusak. Hidup rakyat, hidup nelayan, hidup perempuan, hidup. Kami meminta dukungan dari teman-teman semua yang hadir malam hari ini ataupun dimanapun berada bahwa tolak reklamasi itu sangat perlu dukungan. Pantai ini adalah punya kita semua. Silakan datang berkunjung di Pantai Merdeka Utara. Kami orang Merdeka Utara terbuka untuk siapapun untuk melihat keindahan Pantai Merdeka Utara. Ada peraturan Kementerian Kesehatan, iya, nomor 2 tahun 2025. Di situ ada bilang kalau kata tuh disabilitas atau kata cacat, atau pakai kata itu cacat mental ataupun keterbelakangan intelek, itu dia tidak berhak atas tubuhnya. Bagaimana itu? Tidak berhak. Padahal itu orang pe tubuh, orang pe badan, orang pe diri, masa orang nggak berhak? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang luar biasa ini yang hari ini hadir bersama kita, dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh tamu hadirin, tamu undangan yang turut hadir dalam diskusi malam hari ini, yaitu diskusi dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day. Yang kita tahu bersama bahwa setiap tanggal 8 Maret itu selalu menjadi momentum yang dirayakan bukan hanya di Manado saja, tapi di seluruh dunia itu juga turut merefleksikan Hari Perempuan Internasional. Kalau kita beranjak dari historis atau sejarahnya itu, kalau saya salah mohon nanti bisa dikoreksi teman-teman semua. Kalau tidak salah itu perjuangan perempuan, perlawanan perempuan pertama kali itu di Amerika pada tahun 1909. Kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi. Waktu itu buruh-buruh perempuan itu melakukan demonstrasi dalam menuntut kesetaraan, keadilan untuk perempuan pada saat itu. Dan hak-hak yang mereka tuntut pada saat itu adalah hak berpolitik, upah layak, dan upah minimum, teman-teman semuanya. Dan hingga sampai hari ini perjuangan terhadap perempuan itu masih terus berlanjut. Karena kenapa teman-teman? Kenapa sampai perjuangan hari ini masih terus berlanjut? Ya, karena persoalan perempuan, ketidakadilan perempuan, diskriminasi terhadap perempuan itu sampai hari ini masih terus ada. Baik teman-teman, di sini sudah ada bersama saya para narasumber yang luar biasa, perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang luar biasa. Saya akan memperkenalkan perempuan-perempuan hebat ini di hadapan teman-teman semua. Di sini ada Om Adio. Halo Om Adio. Saya rasa banyak sih teman-teman sini yang sudah tahu Om Adio. Jadi teman-teman, Om Adio ini adalah salah satu perempuan yang hebat, perempuan yang luar biasa, perempuan yang berjuang mempertahankan ruang hidup mereka, perempuan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat kelas C2, yang kita tahu bersama teman-teman bahwa pada tahun 2019 ya Om Adio ya, awal pertama kali perampasan tanah di sana di Kalasei, perampasan 2019 atau 2020 kemarin itu
penggusuran sepihak oleh pihak pemerintah Sulawesi Utara 2022. Itu yang lahan-lahan yang mereka ambil itu adalah lahan-lahan yang menghidupi seluruh masyarakat Sulawesi, seluruh masyarakat petani Kalasei 2. Mereka bergantung dari tanah yang sekarang diambil oleh dalam hal ini pemerintah Sulawesi Utara. Bukan cuma Omadio saja, banyak sekali perempuan-perempuan hebat di Kalasei sana yang mereka sama-sama memperjuangkan hingga sampai saat ini. Luar biasa teman-teman, itu sangat menginspirasi kita kaum muda, terutama perempuan-perempuan untuk tetap berlawan ketidakadilan yang ada di muka bumi ini teman-teman. Ada juga Bunda Resin. Halo Bunda. Bunda Resin ini adalah salah satu perempuan yang luar biasa, perempuan yang sampai hari ini memperjuangkan hak mereka yang hari ini katanya Bunda Resin tepatnya di Manado Utara itu akan terjadi reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Utara. Namun masyarakat Manado Utara menolak karena bagi mereka untuk mensejahterakan masyarakat, reklamasi bukanlah solusi. Benar-benar reklamasi bukanlah solusi. Dan ada juga Kak Ceni. Halo Kak Ceni. Teman-teman, Kak Ceni ini adalah teman-teman yang saya kenal. Kak Ceni ya cukup lama ya Kak Ceni ya. Belum terlalu lama tapi lumayan lah. Kak Ceni itu memperjuangkan, dan teman-teman banyak, bukan hanya Kak Ceni saja, tapi ada beberapa juga teman-teman yang lain yang bersama-sama dengan Kak Ceni, mereka memperjuangkan hak-hak teman-teman disabilitas. Ya betul Kak Ceni ya? Sampai hari ini, apalagi kita tahu hari ini telah diterbitnya Permenkes Permenkes nomor 2 tahun 2025 yang benar-benar sangat mendiskriminasi teman-teman disabilitas dan teman-teman minoritas yang lain. Padahal itu sudah dikritisi kalau tidak salah kemarin itu di PP 28 tahun 2024. Tapi sangat disayangkan mereka justru tidak merevisi, namun dicantumkan pada Permenkes Permenkes nomor 2 tahun 2025. Luar biasa orang PP Merintah hari ini. Tapi percayalah bahwa perjuangan perempuan itu akan terus berlangsung. Saya tanyakan ke teman-teman semua, benar tidak kita akan terus berjuang? Kita harus terus berjuang teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit ulasan dari saya sebagai moderator. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya akan buka diskusi kita pada malam hari ini, dan saya akan berikan kepada pembicara yang pertama, yaitu Bunda Resin. Kepada Bunda, dipersilakan Bunda. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan di hari ini. Saya secara pribadi bersyukur untuk hari ini, International Women's Day, di mana kita bisa menyuarakan bagaimana perempuan berada dalam perjuangan. Dan di malam hari ini, di tengah-tengah saudara-saudara yang ada di malam hari ini sangat luar biasa, disabilitas yang ada. Terima kasih banyak. Kalau kebersamaan ini tetap ada dengan kita di malam hari ini. Dan malam hari ini saya akan berbagi cerita, sharing tentang perjuangan seorang perempuan. Kenapa perempuan itu harus berjuang? Karena memang perempuan harus berjuang biar hak-hak perempuan itu tetap ada dalam diri kita, dimanapun kita berada, hak-hak kita itu harus ada.
di Manado Utara 2 terancam reklamasi 90 hektar mega proyek, yaitu pengembang pelaksana PT MUP. Dan reklamasi ini dibungkus oleh pemerintah Sulawesi Utara, bahkan Pemkot Manado. Bisa dikatakan bahwa pemerintah tidak boleh dikatakan sudah luar biasa pemerintah ini. Itu belum luar biasa. Pemerintah yang luar biasa itu pemerintah yang memperhatikan tentang hak-hak rakyat kecil. Pemerintah tidak menindas. Tapi pemerintah yang harus lebih jeli melihat ke bawah bahwa ada rakyat kecil yang harus diperhatikan. Untuk sejarah perjuangan dari perempuan Manado Utara, agak terlambat perkenalkan, saya Resen Bangsuil selaku Ketua Pergerakan Perempuan Melawan Tolak Reklamasi Manado Utara. Dan diawali dengan perjuangan aliansi membentuk untuk aliansi tolak peduli lingkungan hidup, tolak reklamasi. Dan saya adalah satu-satunya perempuan yang pertama bergabung di aliansi. Saya adalah satu-satunya perempuan yang bergabung di aliansi. 2 bulan aliansi membentuk, saya punya pemikiran bahwa saya harus membuat pergerakan perempuan. Karena maksud dari pergerakan ini adalah perempuan sebagai penolong. Perempuan itu bisa menggerakkan sesuatu yang positif. Apalagi berbicara tentang alam. Perempuan itu senyawa dengan alam. Tentang lingkungan hidup, hanya perempuan yang bisa menata keindahan alam. Hanya perempuan yang bisa mengatur bagaimana keindahan alam di sekitar kita. Apalagi tentang pantai, apalagi tentang laut. Jujur, kami yang ada di Manado Utara 2 terusik dengan mega proyek reklamasi ini. Dan saya bersama teman-teman Manado Utara, mama-mama perempuan melawan tolak reklamasi, kami di Manado Utara itu tidak pernah mundur. Tidak ada kata mundur atau kamus kata mundur dari pergerakan perempuan melawan di Manado Utara. Nah, pergerakan perempuan di Manado Utara itu sangat luar biasa. Ini sharing malam hari ini, sejarah mencatat bahwa meskipun pendidikan kita itu kurang, meskipun pendidikan kita itu menipis, tidak setara dengan elit-elit yang duduk di parlemen, tidak setara dengan elit-elit yang memakan uang rakyat, tapi yang saya kagum dengan perempuan melawan Manado Utara, meskipun tidak paham dengan undang-undang, mereka ambil kertas berhadapan dengan lawan, meskipun undang-undang dibaca oleh kertas berhadapan dengan mereka. Itu yang saya sangat salut dengan mereka. Bahkan saya sangat kagum. Ternyata ibu-ibu ini, ibu-ibu yang luar biasa. Dengan harapan, walaupun mereka baca undang-undang itu untuk menjelaskan ke pemerintah bahwa reklamasi itu tidak baik, itu tujuan mereka apa? Mereka tidak mau ruang hidup mereka terampas. Mereka tidak mau ruang hidup itu hilang. Karena mereka berdasarkan hidup di laut, apalagi Manado Utara rata-rata ibu-ibu itu boleh katakan tipe-tipe menjual hasil laut, ada yang beli sendiri terus dijual lagi, ada hasil laut yang hasil tangkapan sama mereka lalu dijual. Itu karena apa? Hasil jualan itu mereka benar-benar anak-anak mereka bisa sukses, ada yang polisi, ada yang guru, bahkan ada pengusaha, itu dari hasil laut. Jadi tidak boleh ada kata-kata dari pemerintah atau pengembang yang mengatakan bahwa nelayan itu tidak boleh ada di pesisir pantai. Nelayan itu punya sejarah di pesisir pantai karena kehidupan mereka berada dengan laut dan pantai. Nelayan, bahkan perempuan di Manado Utara tidak segan-segan, mereka harus menyuruh suami mereka untuk melaut. Mereka melihat bahwa di laut itu luar biasa hasil tangkapan. Siapa bilang di laut tidak ada tangkapan ikan? Itu perkataan fasil, perkataan bohong. Pemerintah suka sekali berbohong, suka sekali menjatuhkan di masyarakat. Dan kami perempuan yang ada di Manado Utara, apalagi karena dia di pesisir pantai ini, perempuan yang luar biasa. Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa saya bicara mereka luar biasa? Walaupun lagi memasak,
walaupun lagi sibuk di rumah, tapi kalau mereka dengar ruang hidup mereka ada yang mengganggu, ada yang merubahkan, mereka tinggalkan rumah hanya untuk bertarung dengan mereka. Mereka siap untuk mengusir siapa yang mengganggu ruang hidup mereka. Karena mereka berpikir bahwa mereka tidak mau mengkhianati leluhur mereka. Leluhur mereka, mungkin sekarang sudah anak-anak sukses, tapi leluhur itu, nenek moyang kita itu rata-rata nelayan. Jadi kalau kita itu berkhianat, bukan main. Itu tidak ada kata kamus berkhianat dalam kehidupan perempuan melawan. Perempuan melawan itu hanya berpikir anak-anak bisa maju, berpikir suami bisa dapat hasil tangkapan untuk kelanjutan hidup ke depan. Dan kami sangat percaya bahwa perjuangan dari perempuan melawan di Bandung Utara ini bukan terjadi juga di tempat kami. Tapi dukungan, kami meminta dukungan dari teman-teman semua yang hadir malam hari ini ataupun dimanapun berada bahwa tolak reklamasi itu sangat perlu dukungan. Karena pantai ini bukan cuma punya pesisir Bandung Utara. Pantai ini adalah punya kita semua. Silakan datang berkunjung di Pantai Bandung Utara. Kami orang Bandung Utara terbuka untuk siapapun untuk melihat keindahan Pantai Bandung Utara. Pantai yang tinggal satu-satunya di Kota Manado. Yang Bapak Ibu tahu, pantai itu yang akan terusik, diganggu oleh pemerintah dan pengusaha yang serakah. Dan saat ini kita bukan berbicara bahwa kami bermusuhan dengan pemerintah, bukan. Saya hanya meluruskan bahwa kami tidak berperkara dengan pemerintah, tapi kami berperkara dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak merakyat, yang tidak melihat rakyat setempat, yang tidak lebih melihat lebih dalam lagi apa yang dibutuhkan rakyat, apa yang harus mereka lakukan terhadap rakyat, bukan mereka bebas. Dan di malam hari ini juga saya berkomitmen, kalaupun dalam perjuangan ini ada orang yang lain yang berjuang tidak mampu, biarpun saya sendiri saya akan berdiri menghadang dan saya akan tetap berjuang. Pantai ini tidak boleh dikemana-manakan, pantai ini tidak boleh dirusak, lingkungan hidup tidak boleh dirusak. Hidup rakyat, hidup! Hidup nelayan, hidup! Hidup perempuan, hidup! Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Resin, luar biasa teman-teman. Semangat Bunda Resin itu sangat menginspirasi saya teman-teman. Setelah mendengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Bunda Resin, jujur saya sangat terinspirasi sebagai perempuan masih muda juga. Ketika terjadi problem dalam kehidupan dan saya diam, maka saya tidak layak disebut pemuda. Teman-teman, selanjutnya kita akan beranjak pada pembicara yang kedua, yang mungkin sudah saya sebutkan tadi, perempuan hebat, perempuan luar biasa, perempuan yang sampai hari ini semangatnya masih sangat membara, teman-teman. Yaitu siapa lagi kalau bukan Oma Dia. Oma Dia, persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam anak-anakku semua. Bersyukur Pak Tuhan orang boleh berkumpul di sini dengan sehat-sehat. Orang boleh dianugerahkan Tuhan walaupun tadi hampir jarak kota turun antara hujan keras. Lewat berdoa Tuhan jawab kasih cuaca indah yang cerah. Kami mama-mama, ibu-ibu perempuan yang ada di kelas 2, kami semua dilahirkan dengan keluarga petani. Kalau Oma 6 bersaudara, 5 perempuan. Dididik oleh orang tua menjadi petani. Bayangkan kalau masih anak bungsu petani,
pekerjaan yang sangat keras, yang sangat luar biasa dididik oleh orang tua, oma, opa kami. Hasil kebun kami itu tanam padi dulu, tanam sayur-sayur, tanam pisang. Itu penghasilan itu masih anak-anak. Orang berjalan kaki dari desa Kalase 2 sampai di pasar Kilat, sekarang ke pasar Baku. Itu berjalan kakinya so sampai orang tumbuh dewasa menikah punya anak. Pekerjaan kami tetap di pokok petani. Omak yang sekolah tinggi, omak cuma kelas 5 SD. Kalau omak boleh kasih sekolah, omak di anak ada yang polisi, ada yang sarjana, cuma hasil kebun. Sampai turun di anak tuh masih kecil turun di anak. Kalau turun di anak sakit dulu, bayangkan lebih pada dokter berjalan kaki. Dulunya nak ada doi lebih pada dokter, orang boleh babon pada dokter. Itu orang kehidupan. Babon pada dokter, nanti ada hasil kebun baru dibayar tuh pada dokter. Mari orang hidup aman, nyaman, sejahtera. Walaupun kerja keras sangat berat, mari orang hidup aman, nyaman. Orang mama-mama yang ada di kelas 2 bekerja memang ibu-ibu yang ada di kelas 2 memang bekerja keras membantu orang be suami, jadi orang be anak-anak. Sungguh orang be hidup di sekarang ini, di pemerintahan ini, orang be hidup sebagai perempuan sangat menderita. Padahal di saat sekarang ini tuh kehidupan so sangat nyaman. Kalau dulu kasihan orang mau cuci pakaian, mau pikwala, sekarang so ada mesin cuci. Iyo, betul. Orang dulu nyala lampu listrik, pulang dari bawa anak sakit pada dokter, semalam rumah gelap, mau berjalan kaki mereka yang mau cari minyak tanah. Itu orang penderitaan. Cuma orang hidup aman, nyaman, tenang, damai. Walaupun orang kehidupan keras begitu, maka orang dengan tenang, dengan nyaman. Pemerintah yang ada di Sulawesi Utara ini melakukan perbuatan yang sangat mengecewakan, sangat menyedihkan bagi kaum perempuan petani yang ada di Kalase 2. Mereka menghibahkan lahan pertanian kami 20 hektar ke Kementerian Pariwisata tanpa pemberitahuan, tanpa musyawarah dengan kami sebagai petani. Nanti so hibah baru panggil orang, mau baku atur, mau bayar.
Mari orang mama petani Kalasei II menolak dengan sangat keras karena orangnya butuh doi, orang butuh lahan, karena orang anak cucu mau hidup dari hasil pertanian. Kalau orang mau kasih itu sama dengan pemerintah mau bunuh orang. Jadi orang melawan, orang yang kasih sama sekali. Gubernur Sulawesi Utara dari ke kementerian, so macam-macam pemerintah kasih orang tetap berjuang, tetap menolak. Sampai peristiwa terjadi pada tanggal 7 November tahun 2022. Kami digusur secara paksa, digusur secara liar, digusur secara biadab oleh pemerintah Sulawesi Utara. Kita orang petani Kalasei II ada rekomendasi Komnas bahwa itu penggusuran itu berdasarkan perintah Gubernur Sulawesi Utara. Bayangkan, orang punya polisi adalah pelindung masyarakat, mengayomi masyarakat. Mari itu kejadian tanggal 7 November itu justru polisi jadi DP eksekutor. Orang kesang petani cuma dengan tangan dua minta tolong. Asito orang bagai lepas orang dengan gas air mata. Bayangkan itu orang ibu-ibu perempuan ditembak dengan gas air mata oleh kepolisian yang ada di Polresta Manado. Itu orang so laporkan di Polda. Sampai saat ini nggak ada jawaban apa-apa. So di mana le orang yang nggak pergi? So di dewan orang so pergi, kantor gubernur orang so pergi bermohon. Sampai saat ini nggak ada jawaban. Jadi orang ibu-ibu, mama perempuan yang ada di Kalasei II tetap berjuang sampai saat sekarang ini. Orang mama yang ada di Kalasei II akan mempertahankan terus kehidupan kami. Karena tanpa lahan, anak cucu kami tidak akan hidup. Kalau kami menyerahkan lahan kami, berarti sama dengan orang ada membunuh anak cucu. Berarti pemimpin yang ada di daerah ini membunuh kehidupan masyarakat petani Kalasei II. Kami perempuan, mama yang ada di Kalasei II akan berjuang terus sampai titik darah terakhir. Terima kasih. Terima kasih Oma. Teman-teman, itu adalah sharing dari Om Adio tentang situasi dan kondisi yang terjadi hari ini di masyarakat Kalasei II. Saya juga pada waktu itu dan banyak teman-teman juga terlibat bersama masyarakat dalam penolakan hibah oleh pemerintah Sulawesi Utara, dan luar biasa masyarakat Sulawesi Utara, masyarakat Kalasei II tidak akan pernah berhenti, dan sampai saat ini mereka masih tetap berjuang sekalipun dorang belahan itu palang dapat ambil terus yang pemerintah Sulawesi Utara, tapi dorang tidak pernah diam. Dorang tetap berjuang, tetap menyuarakan
ketidakadilan yang ada di anak kelas C2 menggugat kelas C2. Teman-teman, saya sebelum saya serahkan ke pembicara yang ketiga, saya boleh minta antusias dari teman-teman dulu di sini, boleh? Kalau saya bilang hidup perempuan, teman, hidup, hidup rakyat, hidup, bisa? Hidup perempuan, hidup perempuan, hidup kaum miskin kota, hidup kaum miskin kota. Ya, orang harus hidup terus. Karena penindasannya dia lagi hidup, makanya orang harus terus hidup untuk terus memperjuangkan hak-hak, terus memperjuangkan keadilan untuk orang semua. Baik, kawan-kawan sekalian, saya akan serahkan kepada narasumber yang ketiga, yaitu Kak Ceni. Kepada Kak Ceni, dipersilakan. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam teman-temanku. Hidup perempuan, hidup disabilitas. Pertama-tama tentunya saya sebagai perkenalkan Ceni Wahani, yang moderator tadi sudah bilang, saya adalah ketua HWDI. Apa itu HWDI? Yaitu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia untuk Sulawesi Utara. Itu HWDI. Dan saya juga dan teman-teman saya ada di sini itu memang karena juga perjuangan teman-teman Jejari. Hidup Jejari. Mantap. Oke, teman-teman yang non disabilitas yang sungguh sangat peduli dengan keberadaan kehidupan disabilitas. Bapak Ibu, saudara-saudara, para perempuan yang ada, yang hadir, yang istimewa di malam hari ini, tentunya kita disabilitas itu memiliki dua kerentanan. Karena apa? Perempuan, rentan pertama. Kedua, disabilitas. So, perempuan pun disabilitas. Berarti orang itu adalah makhluk yang bilang sensitif atau makhluk yang unik, kan? Makhluk yang spesial atau istimewa, sama dengan begitu. Tetapi ingat, kami itu punya keragaman disabilitas. Jadi orang itu punya keragaman kemampuan, walaupun kami banyak dengan keragaman keterbatasan atau kelemahan yang banyak orang bilang, sampai orang itu banyak merasakan diskriminasi, stigma negatif, ataupun termarginal, itu di mana-mana. Itu hal yang belum bilang hal yang biasa. Atau kadang orang cuma melewat jauh sedikit untuk orang-orang di sekitar kita merasa atau melihat kita adalah orang aneh. Mungkin ada yang suka tawa angkam, atau ada yang orang suka cerita, oh dia kok begini. Tetapi ingat, malam ini kami perempuan disabilitas mengatakan, ketika ada orang-orang seperti itu, orang-orang seperti itu yang tidak mau dengan kehadiran kami, orang anggap juga orang itu objek wisata. Setuju? Setuju. Karena apa? Jangan orang disabilitas kok gampang tersinggung. Orang mau bilang ini dan itu, orang soal bahu. Toh, lagi kalau kita ini tunanetra tahu di mana tubuh, di mana itu muka, di mana itu belakang. Penting di mana itu rame, oh banyak orang. Toh, di mana itu sunyi, oh cuma kita kok biar ada banyak orang. Gitu. Teman-teman semua, kita tahu dan kita harus tahu bahwa disabilitas itu punya keragaman. Disabilitas itu yang dikatakan waktu lalu dulu itu orang cacat. Tetapi undang-undang itu direvisi karena kata cacat itu terlalu kasar.
Cacat itu terkesan rusak, robek, sudah berdaya, boleh bikin apa-apa, itu sudah boleh punya hidup terpuruk, aduh kasihan. Dan juga pelaku-pelaku atau penyelenggara atau pejabat atau pimpinan atau pemimpin atau orang-orang di atas, yang kali orang tahu mana sama dia ingin tahu, atau tahu mana nggak mau tahu. Tuh undang-undang disabilitas, siapa itu disabilitas itu, dan apa kira-kira menjadi kebutuhan kami. Kami juga kan masyarakat atau manusia pada umumnya tentunya punya kebutuhan yang berbeda-beda. Gitu. Yang ingin diperhatikan orang ini sebenarnya nggak butuh tuh, lewat kesadiki, kasihan cuma sebatas kasihan cuma jadi sama dengan pencitraan. Oh karena tetap orang sudah ada undang-undang. Nah bahkan ada pernah yang kita dengar sampai kita bilang kita nggak mengerti ini disabilitas, padahal beliau adalah pegawai, beliau adalah penyelenggara daerah, dan beliau juga adalah orang di pengkerung mobil oleh terpandang oleh di atas. Maka saya nggak mengerti tentang orang. Saya tidak mengerti ya toh. Jadi sebenarnya ini malam ini momen untuk orang membuka paradigma cara pandang mindset semua pihak. Nah ini orang, ini disabilitas perempuan. Orang butuh ruang, butuh kesempatan, toh. Tapi memang kita menyadari bahwa kita banyak tantangan baik di internal disabilitas atau eksternal. Internal, contoh banyak kali orang mungkin seorang punya suatu kesempatan, baru kesempatan ini, tapi kadang orang bilang orang nggak mampu, orang kok begini, orang kok begitu, belum maju orang semundur, belum berdiri orang seduduk, sambil begitu dah, belum berjalan orang so berhenti gitu toh, apalagi bilang berlari. Itu tantangan di internal kita yang kadang juga ini disabilitas juga lain-kali nggak percaya diri, melengkal terlalu kepedean. Itu yang orang mesti tahu juga, jangan ketuk karena di publik jadi bilang sama tuh bagus-bagus begitu. Itu tantangan kadang di eksternal kita, yaitu cara pandang orang non disabilitas. Kalau di undang-undang ada bilang normal dan tidak normal tuh. Tapi ketika kita ngobrol, kita mengkaji kata-kata ini, orang mungkin masih pakai itu disabilitas atau non disabilitas yang bukan disabilitas. Karena kadang kalau orang bilang normal yang tidak normal, siapa orang nggak normal begitu tuh, orang bilang begitu. Tapi memang itu beda konteks. Kita harus tahu juga itu. Itu di luar disabilitas tantangannya memang banyak. Sama yang tadi kita bilang, baru berjalan orang bilang orang begini, begitu. Banyak kali dong cuma nilai dari casing, dari silikon. Tuh, dari silikon. Mau siapapun itu. Jadi kadang orang cuma bilang, oh, orang kok ini enggak bisa. Itu banyak orang kata-kata enggak bisa, enggak tahu, enggak mau jadi gua. Jadi kadang itu mau merendahkan orang, mau bikin orang jadi daun. Tetapi malam ini kita mau bilang, marilah tetap orang maju terus, walaupun ada banyak tantangan, dan mulai mungkin malam ini tuh tantangan lebih banyak dari apa yang tuh orang dah lewati. Walaupun yang tuh orang dah lewati itu, tuh tantangannya memang satu karung tada, tapi orang boleh lewati bersama, tuh. Dan sungguh kami juga bersyukur ketika jejaring ini ada selalu dengan orang. Yang kadang lain kali, kita tahu tamang-tamang yang hebat, perempuan hebat, dan juga bukan juga cuma perempuan, toh banyak laki-laki juga yang sangat menghargai, yang sangat menghormati para perempuan. Itu yang kita berikan apresiasi di malam ini. Setuju? Itu. Jadi ketika orang ada, tinggal orang ketuk yang memperkenalkan, oh kenapa kita ini sebagai ini itu, orang senang sekali, kita pribadi senang sekali.
ternyata Kang, walaupun orang itu ada penolakan mungkin di mana-mana, orang sudah merasakan. Kalau kita tidak pernah merasakan penolakan, malam ini kita ndak berani mau bersuara. Itu kenyataan seperti itu. Tapi kita juga sendiri banyak kali merasakan penolakan itu. Tapi ingat, dari hal-hal itu, itulah yang mendewasakan kita. Itu yang bikin orang kuat. Orang masih boleh ada, boleh mau berjalan ke sana kemari. Kalau cuma mau bilang soal tak isi di got, itu hal kecil. Karena apa? Orang semua juga, orang ini yang disabilitas ya, pada umumnya pasti sudah merasakan hal itu. Tetapi orang percaya bahwa ketika ada orang yang tidak suka dengan orang, pasti Tuhan akan mau kirim lebih banyak orang yang sayang pada orang. No? Ada orang yang tidak suka, tetapi masih lebih banyak orang yang suka dengan sayang pada orang. Dan masih banyak orang yang ingin memperjuangkan hak-hak kita. Masih perjalanan kita masih panjang. Apalagi itu moderator tadi, Saudara Ella yang bilang ada peraturan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, ya, nomor 2 tahun 2025. Di situ ada bilang kalau kata tuh disabilitas atau kata cacat, pakai kata itu cacat mental ataupun keterbelakangan intelek, itu dia tidak berhak atas tubuhnya. Bagaimana itu? Tidak berhak. Padahal itu orang pe tubuh, orang pe badan, orang pe diri, masa itu orang tidak berhak? Jadi ketika ada apa-apa seperti aborsi aman atau lain sebagainya, itu harus ada persetujuan dari anggota keluarga. Jadi untuk dia pediri sendiri, dia tidak punya hak. Ini yang memang jadi tantangan juga pada orang disabilitas. Makanya kita itu seperti semangat membara itu, semangat yang menyala-nyala itu tidak harus ada pak orang non disabilitas, tetapi pak orang juga disabilitas harus punya semangat untuk memperjuangkan hidup ini, punya semangat untuk penyetaraan. Itu dong yang sekarang top dia bilang inklusi, penyetaraan di mana-mana, supaya itu orang hapus tuh sekat-sekat pemisah antara aku dan kau, aku dan kamu, karena aku dan kamu adalah sama di mata Tuhan. Cuma orang kebutuhan dan kemampuan itu berbeda-beda, tapi orang sama orang. Tadi teman-teman juga teman-teman tunarungu orang semua mempertunjukkan tuh orang bahasa isyarat. Cuma memang terus terang saja kalau kita tunanetra juga belajar bahasa isyarat sesedikit tahu mari kita pikir ke siang itu bagaimana mau jelaskan ya tetapi orang bagus sayang biar teman-teman tunarungu, teman-teman tuli itu orang masih jauh dong lihat kalau dorang kan biar dekat orang nggak dapat lihat, tapi orang tetap bagus sayang. Dorang sejemput kita minta dorang mau bawa kemana, bawa jo. Karena orang satu jejaring, orang satu di dalam disabilitas yang punya keragaman. Ada juga teman-teman yang tunadaksa, itu ada gangguan di kaki, di tangan, tetapi tetap orang satu. Cuma kadang itu pikiran kadang yang beda. Mari tetap orang yakin dan percaya ketika orang ingin berjuang dari hati yang paling dalam, tetap pasti Tuhan akan buka jalan. Karena setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Ketika orang bapikir itu sekarang pikiran positif, hidup optimis, itu jadi motivasi buat orang pediri. Karena satu hal, kita tidak pernah mau berpikir putus asa. Kalau kadang berpikir khawatir atau rasa nak mampu atau apa, itu kan minat manusiawi. Tetapi dengan teman-teman juga yang ada yang selalu menjadi motivator buat kita sendiri, maju Jo. Jadi sekarang kalau kurang mau pita isi di got atau sekurangnya tidak jadi atau ada penolakan nanti, itu cerita nanti. Itu bukan orang perana itu sebenarnya. Yang penting tuh saat ini dulu orang maju.
Toh, kemudian begini, aduh kita malu kali, oh sudah di panggung begini, aduh kita malu banyak orang haga, aloh bagai jo kita lihat nak lihat pengoni, biar ngoni yang lihat apa kita, iya toh. Jadi dong bilang, emang gue pikirin maju jo. Nah, jadi kalau bapak ibu teman-teman di sini kong balia-liale itu tapi tamang-tamang tunanetra yang iba jual, toh mungkin dia sampai sini gitu. Teman-teman itu juga berjual bukan semata-mata mau pi mengemis, mau pi minta belas kasihan, tapi memang sama yang bilang itu mereka menjual sesuatu toh bawaan itu untuk menyambung hidup, sama dengan tadi ibu ibu Restin juga bilang tuh, jadi itu hasil laut itu adalah untuk menyambung hidup. Mam Dio juga bilang hasil kebun loh di pertanian itu juga untuk mempertahankan hidup, sama juga dengan orang. Jadi orang-orang yang merasa hebat, orang yang wow, yang keren, nah usah disenggok jalur ke bawah betul orang, lihat tuh kiri kanan gitu, sama tuh orang nggak berbeda, cuma memang orang pe ruang dan waktu itu yang membedakan. Orang pe mungkin Kang ada mungkin sedikit orang pe apa ya mau bilang stereotipik. Nah, stereotipik itu sesuatu mungkin pergerakan tubuh yang mungkin ya tidak sama dengan, atau refleks toh ya tidak sama dengan pada umumnya. Itu mungkin yang ngoni rasa aneh tuh. Tapi sebenarnya kalau melihat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu penyetaraan itu harus ada. Tapi yang sebenarnya juga kita mau bicarakan di sini, toh jangan kita semua kelar kong lupa. Itu sebenarnya kita mengawal itu peraturan daerah tentang disabilitas yang sebenarnya so ada sebenarnya, bukan mau kawal tuh perda, mau kawal itu tuh pergub. Yang sebenarnya semua boleh tahu bahwa orang disabilitas itu so ada aturan. Itu dong Perda Disabilitas Nomor 8 tahun 2021. Cuma memang sampai saat ini belum tahu bagaimana ini. Tuh pejabat jauh buka-buka tuh perda atau nyanda gitu. Yang sekarang yang orang mau desak sebenarnya untuk ke pergub, peraturan gubernur. Itu bagaimana dari tahun 2021 ini tahun 2025. Orang harus mau bilang apa, orang harus mau bagaimana, toh sampai seberapa fase yang orang udah lewati. Janji banyak, toh banyak dari pemerintah, dari provinsi banyak ada janji. Sampai kasih yang orang sobat demo, 2 tahun lalu karena refleksi HDI. Ada juga di sini teman-teman Metro, teman-teman PMI Metro. Mana ini teman-teman PMI Metro yang selalu ada dengan orang? Ada? Masih ada? Oh mantap. Mantap. Iya. Jadi itu sampai orang itu mungkin kalau mau bilang itu adalah aksi atau mau bilang kalau demo kan kali dong bilang tau kasar gua. Jadi orang bagi kata sedikit halus dan refleksi HDI. Tapi memang demo itu waktu itu di kantor gubernur. Memang janji banyak. Orang yang baru dapat ulang. Jadi ini baru konsolidasi katanya. Orang baru dapat ulang. Kalau anak mau naik turun panggung, anak mau pergi di mana-mana, mungkin nanti orang masih ingat, halo Bu, Bapak, bagaimana orang peperdam? Bagaimana orang mau kawal pergub? Oh iya Kang, nanti mau diusahakan Itu kan kata-kata halus tuh dari orang-orang di atas nanti mau diusahakan lebih manis nyendak janji nanti mau diusahakan gitu. Apakah orang mau tunggu itu? Orang mau tunggu itu kata-kata yang halus, yang manis, banyak kali omong kosong pada orang baru orang mau bereaksi, kan mungkin. Saya bersyukur ketika boleh bersanding dengan teman-teman perempuan hebat, mak-mak, ibu-ibu, toh yang hebat-hebat. Ternyata kita bilang, coba pikir dari tadi, pembicara pertama dan kedua, coba pikir, ternyata bukan cuma disabilitas ada masalah. Toh, non disabilitas juga punya masalah. Apalagi orang,
Tuh, lain kali lo baru mau bicara, lain kali orang so bilang begini, tuh apa nih orang mau bilang nih disabilitas ini begini lama aja, apa nih orang mau bilang. Nah, tapi malam ini tolong harus tahu bahwa ini notu penyetaraan, ini notu merubah atau menghapus sekat tuh klaster. Jadi ketika ada orang-orang yang membangun tuh klaster-klaster, kita kok ini perkumpulan ini sama dengan arisan-arisan begitu. Oh ini kok kita arisan orang susah, ini arisan orang kaya, ini arisan setengah susah setengah kaya, ini arisan orang buta, umpama tuh. Itu kan klaster-klaster. Tetapi ketika orang ada di sini, itu orang menghapus itu semua. Itu sama dong, supaya orang boleh berjuang sama-sama. Kami saling membutuhkan. Kami saling membutuhkan. Jadi bukan cuma tamang-tamang yang ada di luar disabilitas yang tuh mau bilang ke orang, kasihan kang, orang ketuk disabilitas, le ketuk begini. Ternyata orangnya masih boleh aku bilang kan kasihan. Iya kang, kita lihat tadi duduk-duduk dengar ini ibu-ibu yang hebat, kita beli, aduh kasihan kang kalau kita ketuk kang, kata suami juga tangka-tangka ikan di sini, kung kalau ini semua reklamasi, aduh kita mau mencari di mana gitu toh. Duh kalau kita lihat tuh di kelas 2 kung tiba-tiba tapi tanpa kehidupan ini apa ya diambil atau dirampas, aduh kung kita mau bagaimana sama itu orang, aduh kung orang tukang bauru ini kung sampai banyak orang yang pakai nama bauru, pijat ini dan pijat itu. Aduh, bagaimana kan orang ini? Masih dorong gitu no. Kalau baru mau lihat tuh dompet tampang, seksi-seksi gagah-gagah, gitu. Kita ini sudah percaya diri, sudah semua tutup tapi klinik pijat ini no. Sudah mau bawa rujuk kita, napa dorong. Tetapi malam ini kita boleh mau bilang, tetap orang maju terus, maju dengan semangat. Hidup perempuan hebat. Hidup mantap. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, baik, terima kasih Kak Cieni. Teman-teman, kita sudah sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber pada malam hari ini. Ternyata pemerintah hari ini itu sangat tidak berperspektif dan tidak peduli terhadap kehidupan masyarakat yang kelas menengah. Mereka lebih mementingkan isi perut sendiri dan juga para penguasa, teman-teman. Dan kenapa tujuan diskusi kita malam hari ini, dan kenapa kita buat diskusi malam hari ini, itu juga bagian dari bentuk kita mengorganisir, mengajak teman-teman perempuan dan seluruh masyarakat yang merasa ketidakadilan, kami mengajak untuk bisa bersama-sama bersolidaritas memperjuangkan hak-hak yang selalu dirampas oleh pemerintah hari ini.